Mentari telah terbit lagi di timur. Burung berkicau di pepohonan. Pertanda pagi baru telah tiba. Saudaraku yang baik, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita masih bernafas dan jantung kita tetap berdetak. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, di mana ada unta bisa masuk lubang jarum? Tentu berkeliling ke seluruh pojok dunia. Kita akan sia-sia menjumpainya. Bagaimanapun hal mustahil terjadi, unta bisa masuk lubang jarum. Sebab tidak sebanding ukuran lubang jarum dan tubuh unta. Dipaksakan dengan cara apapun tidak mungkin. Itu hal yang impossible. Tapi dari ucapan Tuhan Yesus memberi kesan bahwa itu bisa, tapi tidak mudah. Lalu lubang jarum yang seperti apa? Jawabannya kita harus melihat apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Apakah lubang jarum yang lazim kita ketahui? Atau lubang jarum yang dimaksud Yesus berbeda dengan sejauh yang kita kenal? Zaman Tuhan Yesus, sebuah kota dikelilingi tembok. Ukuran kota waktu itu tidak sebesar kota sekarang. Waktu itu kota dikelilingi benteng sebagai pertahanan dari serangan musuh. Lalu, selain ada pintu gerbang, juga suka ada pintu kecil yang bisa dilewati manusia buat keluar masuk. Pintu kecil itu berukuran tidak lebih dari 1 meter. Pintu kecil itu dinamakan lubang jarum. Istilah khas lokal. Seperti kita ada istilah jalan tikus. Saudaraku, nah saat musuh menyerang, maka jika pintu gerbang ditutup rapat, unta musuh itu mengalami kesulitan masuk lewat lubang jarum. Tapi bisa setengah mati jika dipaksakan dengan seluruh perjuangan. Dan syaratnya, unta-unta itu melepaskan barang bawaannya. Baru dengan susah payah loloslah si unta lewat lubang jarum. Saudaraku, dengan demikian, kini kita lebih jelas mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, lebih susah sekali masuk ke dalam kerajaan sorga untuk orang kaya. Yakni jika orang kaya itu tidak mau melepaskan apa yang melekat pada dirinya. Sama dengan seekor unta yang lewat lubang jarum, bisa sih bisa. Tapi dengan syarat apa yang melekat padanya harus dilepaskan. Kekristenan tidak menolak orang kaya. Kekristenan tidak alergi kekayaan atau harta benda. Kekristenan tidak memandang bahwa harta benda itu seolah-olah sumber dosa.
sehingga mengakibatkan orang kaya jauh lebih berdosa dari orang miskin. Konsep demikian tidak kita kenal dan tidak ada sama sekali. Tapi mengapa dalam ucapan Tuhan Yesus menunjukkan betapa sulit masuk kerajaan sorga bagi orang kaya? Saudaraku, sekali lagi, sama seperti unta tadi. Jika barang bawaannya tidak dilepaskan, sampai kapanpun unta itu akan gagal lewat lubang jarum atau lewat pintu kecil tadi. Sama, orang kaya itu hanya bisa masuk kerajaan sorga jika menanggalkan apa yang melekat dengannya. Apa itu? Bukan hartanya yang harus dibuang. Dan tidak juga supaya kekayaannya dicampakkan. Yang harus ditanggalkan dari orang kaya adalah ketergantungannya pada kekayaan. Jika ingin masuk kerajaan sorga, orang kaya hanya tergantung pada Allah. Selain itu, orang kaya adalah orang yang rawan dilekati oleh kesombongan. Padahal orang yang rendah hati, itulah yang punya kerajaan sorga. Saudaraku, di mata Allah, bukan harus menjadi orang miskin dulu baru bisa masuk kerajaan Allah. Bukan hartanya yang tidak disukai Tuhan Yesus, tapi sifat dan sikap yang bisa muncul disebabkan oleh kekayaan. Jangan sampai ucapan Tuhan Yesus dimaknai bahwa dia anti kekayaan. Melainkan kita harus sadar, kekayaan bisa membuat kita terlekat padanya. Kekayaan bisa membuat kita sangat tergantung padanya. Dan seolah-olah kekayaan, semua hal bisa dibeli olehnya. Saudaraku, hari ini kita tidak diajak membuang harta kita. Dan Anda diminta untuk mencampakkan kekayaan Anda. Sama sekali tidak seperti itu. Tapi kita diajak sekaligus diingatkan harta itu perlu. Kekayaan bendawi itu penting. Tapi jangan juga menghalangi kita menjadi bagian kerajaan sorga. Yaitu ketika sikap dan hati kita dijerat dan dibelenggu oleh harta benda kita, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar dan mampukan kami semata-mata tergantung padamu. Dan ajarlah kami orang yang menjadi orang rendah hati, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.